Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bustanul Arifin. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kabar gembira bagi Bapak Ibu semua honorer yang berharap-harap untuk bisa diangkat di tahun 2024 ini. Apa sih kabar gembiranya? Kita bahas nantinya bersama-sama. Sebelum kita ke informasi ini, coba Bapak Ibu semua absen terlebih dahulu nih dari kabupaten kota mana saja sih Bapak Ibu semua berasal di kolom komentar di bawah ini. Surabaya hadir Mas, Bondowoso hadir Mas, Bandung hadir Mas, di kolom komentar di bawah ini. Sebelum kita ke informasi ini, alangkah baiknya Bapak Ibu bisa like, comment, share, dan subscribe channel saya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa grup Telegram saya di @stready Abah Channel, atau Bapak Ibu juga follow TikTok dan Instagram saya di @abarifin_. Kali ini Abah Channel telah memiliki sebuah website yang Bapak Ibu bisa kunjungi nantinya di www.abahchannel.com. Serta seandainya jika Bapak Ibu ingin berkontribusi pulsa pada Abah Channel ini, Bapak Ibu kirimkan pulsa nomornya berikut di bawah ini. Jika Bapak Ibu berkenan tentunya, langsung saja kita simak informasinya berikut ini. Nah, kali ini Bapak Ibu semua saya akan menyampaikan kabar gembira bagi Bapak Ibu semua terkait dengan usulan diperpanjangnya oleh BKN. Usulan apa Mas? Tentunya formasi untuk CASN tahun 2024. Memang Bapak Ibu semua tidak menginputkan, tapi Bapak Ibu semua wajib mengetahui perkembangan informasi terkait dengan adanya usulan-usulan CASN tahun 2024 ini, di mana honorer akan diangkat. Seperti apa kita lihat Bapak Ibu semua. Di sini Bapak Ibu semua saya telah memiliki surat edaran dari Badan Kepegawaian Negara yang dengan nomor 2308 BBP 0101 SDD 2024. Sifatnya adalah segera. Perihalnya adalah perpanjangan batas waktu penyampaian rincian kebutuhan pegawai ASN tahun 2024 melalui layanan CASN, layanan perencana kebutuhan ASN. Nah, nanti Bapak Ibu semua saya akan berikan gambaran seperti apa sih yang dimaksud informasi ini di terakhir video, agar Bapak Ibu semua mengetahui juga seperti apa sih dari pemerintah daerah itu mengusulkan. Nah, cek saja, simak terus videonya nanti di akhir. Di sini yang terhormat pejabat pembina kepegawaian instansi pemerintah di tempat. Informasinya coba kita bacakan. Bahwa dalam rangka penyampaian rincian kebutuhan pegawai ASN tahun 2024, bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. A. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menerbitkan surat dengan nomor B100M SM 0100/2024 tanggal 13 Maret tahun 2024 terkait dengan persetujuan prinsip kebutuhan pegawai ASN di lingkungan pemerintah kabupaten kota tahun anggaran 2024. Nomor B1006 BM SM 0100/2024 tanggal 13 Maret tahun 2024 terkait dengan persetujuan prinsip kebutuhan pegawai ASN di lingkungan pemerintah provinsi tahun anggaran 2024. Dan nomor B1007 MSM 2024 tanggal 13 Maret tahun 2024 dan persetujuan prinsip kebutuhan pegawai ASN di lingkungan pemerintah pusat tahun anggaran 2024. Jadi untuk kabupaten kota di sini, kabupaten kota, provinsi, dan pusat, Bapak Ibu semua, nomornya berurutan dari 5, 6, 7. 6, 7 di sini. B. Berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan nomor 173 tahun 2024 tentang panduan penyusunan rincian kebutuhan aparatur sipil negara tahun 2024 disampaikan bahwa instansi pemerintah diwajibkan menyampaikan rincian kebutuhan pegawai ASN kepada Menteri dan Kepala BKN paling lambat 15 hari kalender sejak menerima persetujuan prinsip jumlah kebutuhan pegawai non-ASN. Dengan buktinya, setelah 15 hari hasilnya masih kurang memuaskan. Kenapa saya sampaikan kurang memuaskan? Buktinya saat ini BKN terus memperpanjang batas akhir untuk pengisian di aplikasi perencana tersebut. C. Berdasarkan surat PLT Kepala BKN 1873 BEBP 0101 2024 tanggal 15 Maret tahun 2024 perihal tata cara penyusunan rincian kebutuhan pegawai ASN tahun 2024 disampaikan bahwa
Penyusunan kebutuhan pegawai ASN tahun 2024 berpedoman pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 173 Tahun 2024 tentang panduan penyusunan rincian kebutuhan pegawai pemerintah aparatur sipil negara tahun 2024 serta bagi instansi pemerintah yang telah mendapatkan persetujuan prinsip kebutuhan pegawai ASN diwajibkan menyampaikan rincian kebutuhan pegawai ASN tahun anggaran 2024 sesuai dengan jumlah kebutuhan yang telah disetujui oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui aplikasi CASN Layanan Perencana Kebutuhan. Ingat, diwajibkan. Nah, kalau misalnya sudah diwajibkan, bagaimana Mas dengan Pemda yang tidak mengusulkan? Otomatis ya nihil Bapak Ibu semua, dianggap tidak ada usulan. Kan seperti itu. Oleh sebab itu di sini saya tekankan bagi pemerintah daerah, pusat yang menangani kepegawaiannya segera lakukan usulan di aplikasi perencana. Nah, seperti apa sih tampilan aplikasi perencana? Kita bahas di kesempatan selanjutnya atau kita berikan di akhir video saja Bapak Ibu semua. D. Berdasarkan Surat Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian nomor 2129 BPP SDD 2024 tanggal 28 Maret tahun 2024 perpanjangan waktu penyampaian rincian kebutuhan ASN tahun 2024 melalui CASN Layanan Perencana Kebutuhan ASN disampaikan bahwa instansi pusat dan daerah, provinsi, kabupaten yang belum menyampaikan rincian kebutuhan pegawai ASN tahun 2024 agar segera dapat menyampaikan data sebagaimana dimaksud paling lambat yaitu hari Jumat tanggal 5 April tahun 2024, yaitu kemarin sebenarnya. Tapi buktinya sama dengan Kemenak, tidak ada untuk proses atau masih belum selesai untuk updating datanya. Kemudian memperhatikan surat usulan perpanjangan waktu penyampaian rincian kebutuhan pegawai ASN pada layanan perencana kebutuhan ASN dari instansi pemerintah. 2. Instansi pusat dan daerah, provinsi, kap kota yang sampai saat ini belum menyampaikan rincian kebutuhan ASN tahun 2024 agar segera dapat menyampaikan data sebagaimana dimaksud paling lambat Sabtu 20 April tahun 2024. Hampir mirip-mirip dengan yang Kemenak. Kalau Kemenak yaitu tanggal 19 April, kalau yang BKN di sini Bapak Ibu semua tanggal 20 April tahun 2024. Rincian kebutuhan pegawai ASN tahun 2024 yang telah disampaikan melalui CASN Layanan Perencana akan dilakukan validasi oleh BKN untuk digunakan sebagaimana bahan pertimbangan teknis hasil validasi kebutuhan pegawai ASN tahun 2024 kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Jadi nantinya nih usulan dari Bapak Ibu semua pemerintah daerah yang telah mengusulkan itu sebagai kuota untuk dilakukan rekrutmen honorer. Nah, bagaimana yang tidak melakukan? Bapak Ibu semua bisa menjawab sendiri, ya tidak akan ada usulan. Kasihan honorernya yang sudah lama mengabdi. Oleh sebab itu ayo segera, bagi yang belum mengusulkan nih segera melakukan sebuah usulan. Saya ingin mengetahui ini apa sih yang menyebabkan pemerintah daerah itu tidak mengusulkan? Coba cantumkan di kolom komentar di bawah ini. Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Atas nama Kepala Badan Kepegawaian Negara Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian Aris Sudianto. Seperti itu. Nah, seperti itulah informasi terkait dengan perpanjangan batas waktu. Sekarang saya akan bawa Bapak Ibu semua untuk melihat seperti apa aplikasi perencana tersebut. Tampilan dari aplikasi perencana Bapak Ibu semua bisa lihat sendiri tampilannya seperti ini, yaitu layanan perencana kebutuhan ASN. Di mana bisa diakses di perencanaan-casn.bkn.go.id. Dan kalau kita masuk nantinya seperti apa Mas tampilannya? Nah, user passwordnya tentunya Bapak Ibu semua tidak akan mendapatkan. Yang bisa mendapatkan ya tentunya instansi di daerah-daerahnya. Karena ini tidak untuk umum, ini adalah untuk melakukan sebuah rancangan kebutuhan ASN. Saya akan bawa masuk Bapak Ibu semua ke dalam aplikasinya. Setelah Bapak Ibu semua login, ini nanti tampilannya seperti ini. Hanya saja
Di sini Bapak Ibu semua masih belum ada informasi. Biasanya di sini ada. Di sini akan ada rincian. Di sini berapa usulan. Nah, di situ. Atau Bapak Ibu semua bisa cek video saya bagaimana langkah untuk melakukan sebuah proses usulan untuk honorer di video ini. Cek saja. Ada kok, saya sudah pernah membuatkan. Jadi di sini akan ada tampilan seperti itu. Karena memang ditutup kemarin dan mungkin masih belum dibuka lagi aksesnya. Di sini tidak bisa dilihat. Ketika sudah kita mengusulkan tentunya akan terkunci seperti itu. Karena akan ada batas cut off-nya masing-masing Bapak Ibu semua. Nah, mungkin sekian informasi kali ini. Semoga bermanfaat nih informasinya. Bagi yang belum subscribe nih, silahkan subscribe channel ini, aktifkan notifikasinya. Saya harapkan Bapak Ibu bisa menjadikan channel ini sebagai rekan atau sahabat Bapak Ibu dalam mencari sebuah informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.